Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dapat dipertemukan dalam pertemuan bagian pendidikan pimpinan ranting Muhammadiyah Bangun Jiwa Barat. Kegiatan yang sebenarnya saya rancang sudah lama begitu ya, tapi karena berbagai aktivitas lain, tiba-tiba sudah mau raker saja gitu ya. Dan pada hari kemarin tuh, Jumat kemarin, pertemuan ranting yang terakhir itu, di antara sekian bagian yang belum mengadakan pertemuan itu adalah salah satunya bagian pendidikan. Ya, memang kita diminta untuk segera menyusun program agar pada saat raker nanti kita tinggal menyampaikan saja, mempresentasikan saja barangkali kalau waktunya ada. Kalaupun tidak, paling tidak rancangan yang nanti atau program yang nanti disusun itu sudah berdasarkan kesepakatan kita bersama. Nah, Bapak-bapak semua, terus terang saya baru pertama kali masuk di struktural ini, ya, di PRM ini. Sebelumnya kan hanya sebagai jamaah saja begitu ya. Jamaah pun tidak mesti aktif gitu. Tapi hanya jamaah, kadang ikut pengajian, lebih seringnya malah nggak ikut gitu ya. Pertemuannya pun demikian, lebih sering nggak ikut. Tapi tiba-tiba diminta untuk menjadi bagian dari struktural dan diminta ngurusi bagian yang saya kira ya amat penting ya, bagian pendidikan, karena bagian pendidikan ini saya kira kunci ya, kunci bagaimana masyarakat jamaah ranting bisa lebih berdaya gitu ya. Dan ada PR atau ada tugas kita itu, karena di ranting kita itu sudah berdiri beberapa sekolah, dari mulai TK ABA, walaupun TK ABA kewenangannya barangkali di pimpinan ranting Aisyah ya. Kemudian yang jelas ada SD unggulan Muhammadiyah Lemah Dadi, yang sampai saat ini itu berjalan dua kelembagaan ya. Anak saya itu kelas 4 itu masih MI, sementara adik kelasnya sudah SDU ya, sudah SD unggulan. Kalau anak saya masih MI unggulan. Jadi dua kurikulum itu berjalan sampai sepertinya sampai nanti menyelesaikan dulu yang pertama. Karena izinnya kan datang belakangan dan bukan MI untuk izinnya, tetapi SD. Kemudian yang saya tahu di Bangun Jiwa Barat itu juga ada Sanawiyah ya, MTS Muhammadiyah Kasihan begitu ya. MTS Muhammadiyah Kasihan ini kalau dilihat dari rentang sejarah sepertinya sudah lama sekali berdiri begitu ya. Bahkan kalau dengar cerita Pak Bibit itu ya siswa MTS Muhammadiyah itu. Nah, kemudian itu tingkat SMP MTS. Nah, tingkat SMA-nya ada SMK Muhammadiyah Bangun Jiwo ya kalau SMK-nya. Jadi SDU Lemah Dadi, MTS Kasihan, dan SMK Muhammadiyah Bangun Jiwo. Mungkin ada yang terlewat, barangkali Mas Sadam, Pak Arafi bisa nanti mengingatkan.
Nah, itu sudah jelas menjadi tugas dari bagian pendidikan. Meskipun di pertemuan waktu di rumahnya Pak Agus itu saya juga sempat menanyakan sampai mana kewenangan kita gitu ya bagian pendidikan itu untuk mengelola lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah itu. Karena kalau tidak salah, lembaga pendidikan itu sebenarnya walaupun didirikan oleh ranting, tetapi kemudian pengelolaannya itu di bawah langsung cabang, kan begitu ya. Nah, ternyata ranting punya juga peran ya, misalkan bersama dengan cabang melakukan pembinaan atau ya melakukan pembinaan sendiri gitu ya sebagai ranting yang sudah mengawali berdirinya sekolah-sekolah itu. Nah, kita bisa melakukan juga pembinaan. Itu Bapak-bapak semua, jadi kita diminta untuk segera menyusun program dan seperti yang tadi saya sampaikan di grup bahwa kita atau pimpinan harian itu kan sudah menyusun rancangan program begitu ya. Sudah dibagikan beberapa waktu yang lalu kalau tidak salah di grup PRM atau pimpinan harian ya, saya lupa. Coba saya tayangkan. Nah, inilah rancangan program kerja yang sudah disusun oleh pengurus harian beberapa waktu yang lalu, kemudian dibagikan kepada kita. Dan untuk bagian pendidikan, ini masih rancangan seperti ini. Jadi ada keinginan dari pengurus harian agar kita fokus pada paling tidak 5 ini atau bisa ditambah atau mungkin juga dikurang. Kalau kita bisa menyepakati ya nanti tinggal kita laporkan saja kepada pimpinan harian. Nah, ini rancangan program, kemudian dari sini kita diminta untuk mengisi form Excel ini. Nah, saya coba tadi lengkapi ya beberapa dari 5 tadi. Walaupun ini ada yang diberi tanda merah, ya harapannya sih Ustadz Mariono bisa hadir, jadi kita bisa apa namanya menanyakan yang terutama yang pertama dan yang kelima ya. Yang kelima itu karena meningkatkan kesejahteraan guru dan karyawan. Ya, kalau urusannya misalnya tentang penggajian, sepertinya itu bukan bagian pendidikan, tapi ada bagian lain gitu ya untuk meningkatkan kesejahteraan. Tetapi misalkan bagaimana mengupayakan agar ada kesejahteraan bagi guru dan karyawan secara berkala, ya mungkin kita bisa mendorong itu. Nah, ini Bapak-bapak 5 program itu jadi diminta oleh pimpinan harian itu untuk dimasukkan ke dalam form Excel berikut ini. Yang pertama tentang pembinaan amal usaha pendidikan Muhammadiyah. Saya beri tanda merah karena di nomor 2 ada pembinaan guru dan karyawan sekolah Muhammadiyah. Yang pertama bisa dipahami itu membina secara kelembagaan. Jadi sekolah-sekolah atau amal usaha di bidang pendidikan, kemudian bagian pendidikan punya tugas atau punya program untuk melakukan pembinaan. Nah, saya coba tambahkan di sini indikator keberhasilan ini karena ini lembaga, terlaksananya pembinaan rutin amal usaha Muhammadiyah bidang pendidikan.
Nah, Ustadz Mariono sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. baik, alhamdulillah. Ini kita baru mulai dan kita sedang membicarakan ini Ustadz. Jadi program kerja bagian pendidikan yang dipindahkan ke Excel itu dari rancangan yang sudah disusun sebelumnya oleh pimpinan harian sepertinya ini ya. Rancangan program kerja yang kemudian dibagikan di grup itu beberapa program. Nah, kami mengambil dari rancangan ini saja dulu. Nah, walaupun ada yang di sini kami beri tanda merah. Nah, ini nomor 1 dan nomor 5. Nomor 1 tentang pembinaan amal usaha pendidikan Muhammadiyah. Kalau kami memahaminya, nomor 1 dan nomor 2 ini mirip, hanya nomor 1 itu berkaitan dengan pembinaan lembaganya. Kalau yang kedua, pembinaan untuk guru dan karyawannya. Nah, mudah-mudahan tidak keliru memahaminya ya, Pak Ustadz Mariono ya. Pembinaan amal usaha pendidikan Muhammadiyah berarti ini kan membina lembaga ya, amal usaha bidang pendidikan. Dan seperti yang disampaikan beberapa waktu lalu pada pertemuan PRM di tempatnya Pak Agus, yang punya kewenangan untuk melakukan ini sebenarnya lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah SD, SMP, kemudian SMK di wilayah Bangun Jiwo Barat itu kan cabang begitu ya. Cabang tetapi ranting tidak ada salahnya untuk juga bersama-sama atau secara sendiri-sendiri melakukan pembinaan. Maka dari program yang sudah dirancang oleh pimpinan harian itu saya coba elaborasi di sini. Pembinaan amal usaha pendidikan Muhammadiyah itu indikator keberhasilannya adalah terlaksananya pembinaan rutin amal usaha Muhammadiyah bidang pendidikan di wilayah ranting Bangun Jiwo Barat. Ini leres ya, SD unggulan Muhammadiyah Lemadadi, MTS M Kasihan, dan SMK Muhammadiyah Bangun Jiwo. 3 lembaga pendidikan ini ya. Nah, pelaksananya ya tentu ini bagian pendidikan. Kalaupun ada mitra misalnya, saya belum tahu ini kira-kira mitranya bagian apa ya untuk pembinaan kelembagaan. Sasarannya, Pak Dik, boleh masuk dulu nggih? Silakan. Berkaitan dengan program, saya rasa sudah bagus. Akan tetapi ada beberapa mungkin nanti program yang contoh ngapunten agak dinaikkan, Pak. Ya. Berkaitan dengan ngapunten naik lagi. Oh ya. Yang nomor 4. Ya. Nah, itu. Berkaitan dengan persepsi tentang materi. Nah, itu saya rasa nanti bisa dikerjasamakan dengan program pengabdian dari dosen-dosen. Itu yang pertama. Ya? Oh, mitranya. Iya, saya kepikiran gitu juga. Nah, untuk yang nilai-nilai itu, nah tadi saya itu baca itu kok ada berkaitan dengan materi. Nah, saya rasa itu berkaitan dengan materi dan sebagainya itu sudah menjadi wilayahnya wilayah maupun PDM seperti itu. Oh ya. Jadi kalau untuk materi dan segala macam itu wilayahnya di PDM dan juga wilayah. Berkaitan dengan nanti yang SDU itu kan baru izinnya itu kan per Februari kemarin. Saya beberapa hari yang lalu sudah ngobrol sama Pak Agus juga berkaitan. Karena kebetulan saya kan saat ini di BAN. Nah, aturannya sekolah yang izin baru itu wajib mengajukan akreditasi 2 tahun setelah pendirian, SK pendirian. Maka paling tidak kan 2025 nggih. Nah, itu bisa kita identifikasi nanti untuk program tahun pertama ini saya rasa bagaimana menyiapkan untuk SDU itu ke depan langsung
akreditasi pertama langsung unggul, seperti itu, Hmm. langsung A, targetnya itu. Nah, kalau untuk yang MTS maupun SMK, beberapa hari yang lalu, mungkin beberapa minggu yang lalu saya juga sudah sampaikan WA ke, Pak Ketua, Pak Mar, berkaitan dengan kunjungan saya ke SMK Muhammadiyah, karena di sana kepala sekolahnya masa masa jabatannya sudah habis dan sudah 2 periode. Nah, itu mungkin nanti yang, berkaitan dengan hasil kinerja, karena kemarin, beberapa evaluasi dari beberapa guru, itu berkaitan dengan kesejahteraan. Mungkin nanti perlu kita usulkan atau kita tata berkaitan dengan, sistem penggajian aja. Maksudnya kita usul itu untuk, apa namanya, kesejahteraannya itu berkaitan dengan, bagaimana skema penggajian gurunya. Gitu. Karena yang saat ini yang ada di SMK itu, penggajiannya itu berdasarkan jam ngajar saja. Ya, Meskipun guru itu guru tetap yayasan, akan tetapi belum ada bedanya. ya, Nah, ya, ya. mungkin ke depan kemarin juga kami dari BWM itu juga sudah kami sampaikan, ya idealnya untuk sekolah-sekolah itu kalau yang tetap yayasan dan yang GTT itu harus ada skema yang berbeda, seperti itu. Nah, itu mungkin nanti bisa kita usulkan juga ke, semua, tidak hanya SMK, bisa juga ke MTS dan juga SDU. Karena memang kesejahteraan itu menjadi, apa ya, kalau di sekolah swasta itu memang menjadi prioritas atau menjadi pertanyaan umum lah, seperti itu, Pak Dik. Nggih, matur nuwun, mungkin itu dulu. Oke, terima kasih. Ya berangkat dari apa namanya, pengalaman ya. Jadi sudah didasarkan pada realitas yang dibutuhkan ya. 2 tahun setelah pendirian SDU mesti kita menyiapkan atau sudah harus ini ya, sudah Wajib harus wajib nanti, heeh, wajib hukumnya untuk akreditasi. wajib ya Iya, akreditasi pertama ya. iya, maka kita harus menyiapkan. Ya, ya, ya. Iya. Pihak sekolah sudah tahu apa belum ya? Belum belum. Belum tahu. Belum tahu ya. Nggih. Oke, berarti itu berarti yang jadi, untuk pembinaan, kelembagaan berarti ya, yang pertama tadi, menyiapkan sekolah, eee, untuk akreditasi pertama. Kemudian yang tadi berarti yang nomor 5, sistem penggajian ya. Kalau realitasnya seperti itu, mau guru tetap, guru tetap yayasan atau guru tidak tetap ternyata penggajiannya berdasarkan jam mengajar saja, nah itu yang perlu barangkali usulan kita ya, karena kita tidak menggaji juga. Berarti usulan bagaimana misalkan di wilayah kita ada satu mekanisme yang sama tentang, penggajian ini. Dan ini jadi PR bersama karena di lembaga AUM itu kan sistem penggajian macam-macam ya, beda-beda gitu. Perguruan tinggi ya tergantung perguruan tingginya. Perguruan tinggi kaya ya sistemnya sudah sehat, sudah rapi, tapi perguruan tinggi biasa misalkan, ya belum seperti yang, perguruan tinggi besar. Nah, mumpung Ustadz Mariano hadir, monggo tanggapannya dulu atau arahannya dulu berkaitan dengan rancangan program. Jadi kita sementara tadi disampaikan, mengikuti ya, seperti kemarin saya sampaikan di pertemuan itu, kita mengikuti dari rancangan yang sudah disusun oleh, pimpinan harian. Jadi ada 5, pembinaan amal usaha, dalam hal ini ya kelembagaan, kemudian pembinaan guru dan karyawan, kemudian nah optimalisasi BPH di AUM, saya kurang tahu apa semua AUM pendidikan kita itu sudah punya BPH-nya, barangkali ya perlu juga ya kita yang baru ini perlu mendapatkan informasi, kemudian
pembinaan dan pendampingan materi Ismuba di sekolah. Tadi sudah ada catatan berkaitan dengan materi misalnya, itu sudah menjadi kewenangannya daerah ya, berarti apa, Majelis Dikdasmen ya, Dikdasmen daerah atau wilayah ya. Walaupun saya pernah juga sampaikan, jadi ketemu di kampus itu, saya baca tim penyusun ada orang kampus, buku Al-Islam ya Al-Islam dan buku Kemuhammadiyahan itu saya baca untuk anak saya, kok ini kayaknya berat sekali. Saya sampaikan, ini kok materinya terlalu berat gitu ya, bacaannya, bahasanya bahasa anak kuliah, tapi diberikan di tingkat, sekolah dasar, itu gimana memahaminya? Apalagi kalau sudah, yang lain, sudah bahasanya sudah sangat tinggi gitu untuk tingkat, sekolah dasar. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan kesejahteraan guru dan karyawan. Nah, ini mungkin yang tadi disampaikan, Mas Adam itu adalah berkaitan dengan bagaimana sistem skema penggajian untuk guru dan karyawan di sekolah-sekolah Muhammadiyah di lingkungan kita. Karena ini hal yang penting begitu ya. Ada yang bertahan, lama itu ya saya kira bukan sekedar pengabdian ya, tetapi misalnya kepuasan juga gitu, kepuasan, dari lembaga. Kan guru-guru di sekolah-sekolah itu keluar masuk gitu, bahkan mencari gitu, tidak apa namanya ya, apalagi kalau belum ditetapkan gitu ya, belum diangkat menjadi guru tetap, masih punya peluang di tempat lain ya, kenapa tidak gitu yang lebih, menjanjikan. Nah, kalau skema gaji itu sudah, eee, sehat begitu kan, mereka akan sangat tertarik. Monggo Ustadz Mariono, arahannya untuk kita. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada berapa ini? Ini bertiga dulu. Bertiga dulu. Tapi luar biasa itu. Ya. Jadi emang intinya apa ya? Jadi beberapa program itu emang saya nggak tahu juga itu kemarin ya, dan sempat ini juga kita apa semacam breakdown dari yang mungkin cabang dan seterusnya. Dan saya pikir relevan begitu ya. Cuma kemudian nanti ya strategi kita barangkali di tingkat ranting, ya barangkali misalkan bicara tentang kemenangan berkaitan dengan materi dan sebagainya, oke lah nanti untuk eksekusi itu, tapi kemudian kita bisa koordinasi saya pikir, dan apa ini, apalagi ada Mas Adam dan ada yang lainnya, yang dibangun jiwa ini kan merangkap-rangkap juga toh. Artinya kita kan yang di dekat dengan yang di bawah di lapangan itu bisa memberikan ya masukan-masukan dan sebagainya. Tapi nanti intinya pintu masuknya itu kita lebih, ke silaturahmi dulu begitu, terus mengetahui lebih dalam, pembinaannya di antaranya kita semacam apa ya, penyambung lidah antara yang atas dengan yang bawah, bawah ke atas dan seterusnya itu. Jadi kita semacam mediator lah, karena tingkatnya ranting ya sebenarnya ya. Jadi mediator, untuk kebaikan bersama. Jadi prinsipnya adalah prinsip-prinsip, sinergitas, prinsip kolaborasi, bangun jaringan. Saya pikir misalkan ada masukan kayak, apa ya, berkaitan dengan apa, kesejahteraan guru, itu kan banyak saya pikir skema-skema itu ya. Nanti barangkali kita punyai, alternatif-alternatif ya, termasuk menggabungkan dengan program-program di tingkat universitas dan sebagainya. Tadi udah disinggung kayaknya ya, pengabdian guru, pengabdian mahasiswa, ataupun kemudian apa, semacam ada hibah kampus, atau zakat kelembagaan. Zakat apa kemarin ya? Zakat universitas ya, kayak gitu dan Iya, sebagainya. zakat universitas. Nah itu, saya pikir banyak itu ya. Dan misalkan ada yang lainnya, tadi malam sempat ngobrol-ngobrol tentang
keluhan warga tentang sekolah-sekolah Muhammadiyah itu banyak yang mahal dan aktivis-aktivis itu kadang-kadang justru malah tidak bisa mensekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah Muhammadiyah yang dulu dia Dirikan. awali dia perjuangkan, dirikan dan seterusnya itu. Maka nanti ya barangkali kita akan membangun komunikasi dengan kalau kita ada lembaga amal usaha yang gede-gede itu nanti kita komunikasikan misalkan kayak semacam SSL-nya. Nanti bisa kerjasama ngapunten dengan Lazisme UNY. Terus kemudian kemandirian dan sebagainya. Bahkan nanti kan kita lintas majelis ya, misalkan berkaitan dengan dulu ketika non pangapunten untuk SD lemah dadi yang kemudian alternatif jawabnya diantaranya adalah pindah ya dari yang dulunya adalah MI kemudian menjadi SD Muhammadiyah Unggulan itu kan salah satu alternatif jawab. Termasuk ada lahirnya tahun. Ini barangkali nanti akan ada kayak semacam tahun yang dikembangkan nanti. Saya kemarin sempat masukkan tentang wakaf produktif dan sebagainya. Karena ada nanti banyak sekali dan potensi-potensi itu luar biasa kayak wakaf-wakaf di Muhammadiyah itu belum banyak yang kemudian diproduksikan. Jadi masih banyak yang mangkrak-mangkrak itu loh. Jadi nanti lobby-lobby termasuk di bagian wakaf itu karena ada orang yang wakaf itu kepinginnya bangun masjid melulu, itu termasuk harus memahamkan orang bahwa yang namanya wakaf itu tidak harus masjid tapi kemudian misalkan wujud tanah pertanian terus kemudian ditanami dan seterusnya itu luar biasa. Saya pikir itu jadi teman-teman adalah di bidangnya ini pendidikan. Kalau saya itu lebih banyak pendidikan yang non formal dan kalau di sekolah walaupun saya komite juga di Mualimin itu komite juga tapi persoalan di Mualimin itu berbeda jauh dengan amal usaha di yang lainnya. Satu dari Mualimin milik pusat. Iya. Dan sana ada badan pembina. Di badan pembina itu adalah kepanjangan tangan dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi walaupun banyak persoalan-persoalan tapi kayaknya tidak seberat ini ya, seberat yang ada di bawah itu. Jadi intinya yang penting nanti itulah saya target awalnya memang diantaranya penguatan kelembagaan itu diawali dari koordinasi di bidangnya masing-masing ya. Nanti yang belum hadir ya disilaturahmi dan ditanyakan dan sebagainya itu dikuatkan itu untuk kemudian nanti ya prinsipnya kita kerjasama dengan yang lainnya, kan kita komunikasikan, terus kita sinergikan, dikolaborasikan, diperkuat jaringannya, sehingga nanti persoalan-persoalan itu tidak hanya menjadi PR-nya bidang pendidikan saja, tapi kemudian disinergikan dengan yang lainnya. Kan kita pikir bersama, cari solusinya dan sebagainya. Dalam batas-batas ya kewenangan dan kemampuan kita tentu saja. Aku disambati Mas Ari mah bengi wah aku nang kampus iki wis mumet. Serius-serius Mas. Yo, yo ora serius ning yo iki ade iki ya persoalan umat ya gitu ya. Gitu ya Mas Adam ya. Jadi saya kemarin mau ngobrol-ngobrol juga dengan teman-teman Dikdas dan sebagainya tapi kok belum sempet ya. Jadi prinsipnya nanti itu ini aja, yang penting ada rancangannya itu, draft-nya itu. Kemudian nanti lebih dalamnya akan kita bicarakan lebih lanjut. Tapi syukur-syukur kalau di bidang ini sudah tadi banyak informasi-informasi itu ya. Itu nanti akan lebih saya pikir lebih matang begitu. Gitu, matur nuwun. Kalau yang tadi berkaitan dengan BPH. Di SDU katanya ada BPH ya? Saya belum tahu dalam-dalam juga itu. Karena ya walaupun kemarin kayaknya BPH apa namanya itu ya? Kalau infonya dari Pak Agus ada, Pak. Nah, ya. Tapi nggak tahu Pak Agus ya. sering nyebut ada BPH. Iya, nggih. Gitu. Bahkan yang SMK pun juga ada. Ada. Gitu. Ada. Ya, apa nanti memang kita... sekolah itu ada BPH ya? Mas Adam, kalau akreditasi ke sekolah-sekolah Muhammadiyah?
Nggak ada, seharusnya nggak ada. Yang Nggak ada ada ya? BPH itu hanya mualimin. Kalau mualim karena kepanjangan tangan dari pusat ya? Iya, BPH-nya mualimin itu khas gitu ya. Dan bapak-bapak PP semua tuh. Iya. Mas Agung CS itu. Ya, BPH. Ya, itu. Ya, nanti berarti perlu ini lagi kalau misalkan memang nggak ada ya biar tidak jadi beban gitu ya. Harus Tapi ada. kalau informasinya emang ada, makanya penguatan itu. Saya pikir mungkin namanya BPH atau namanya apa ini, semacam komitenya atau apa, saya nggak tahu. Tapi mungkin ya nanti barangkali kita akan tabayun dan cari informasi lebih lanjut. Ini dengan Nah itu. itu. Karena itu perlu sinergi juga antara cabang terutama sebagai apa ya namanya, pengelola apa pemilik ya? Pengelola. Kan SD itu di bawah cabang ya? Dikdas ya. Dikdasnya cabang kan? Kemudian MTS juga sama kan? Kalau sebenarnya regulasinya SD SMP itu di PDM, Pak. Malah di PDM? Iya, SD SMP itu Oh PDM, iya, SMA, SMK di SMK, wilayah. SLB itu di wilayah. Oh iya ya. Makanya ranting itu ya seperti tadi yang disampaikan Pak Mar, ya hanya penyambung lidah istilahnya. Oke. Penyambung lidah ya. Walaupun ya bukan hanya penyambung ya, lidahnya juga gimana biar lidah itu benar-benar jadi pengecap gitu ya, bukan hanya menyambungkan saja. Ya, Nah, itu ya. awalnya gitu ya. Berarti ini Pak Mar, kita perlu juga tadi silaturahmi dengan Dikdasmennya cabang begitu ya, biar kita Nyambung jelas ya. nyambung gitu. Oh, ranting nanti wilayahnya di sini. Ya. Biar yang ini misalkan kelola cabang gitu. Berarti kan kita banyaknya ya pendampingan ya kalau itu sudah jelas nanti dengan cabang terutama. Oh, yang di cabang juga kan ketuanya majelis kan Pak Mujono tuh ya. Gitu. Oh iya ya, Pak Trisna ininya ya sekretaris ya. Sekretaris Oh majelisnya. iya, berarti nanti kita bertemu Pak Mujono, Pak Trisna sekalian. Kalau secara personal itu dibicarakan juga nggak apa-apa. Secara kelembagaan juga nggak apa-apa. Itu. Ya. Nanti juga barangkali perlu ada program untuk kunjungan ke masing-masing sekolah itu. Ya, makanya di sini tuh ada misalkan pembinaan rutin. Ya, pembinaan rutin yang pertama kan amal usaha pendidikan. Berarti kan memang kita kunjungan ke sekolah atau ada pertemuan rutin 3 lembaga pendidikan itu gitu ya. Termasuk juga untuk guru. Guru tuh ya bukan hanya pembinaan berkaitan dengan bagaimana menjadi guru di lembaga Muhammadiyah, tetapi misalnya dengan tadi program-program pengabdian dari dosen diarahkan ke sekolah-sekolah gitu ya. Itu misalkan pembinaan yang mendukung profesionalitas guru. Iya. Gitu. Itu ya kita bisa selenggarakan gitu ya. Kita bisa selenggarakan dan sinergi bukan hanya misalkan sekarang di SD, besok di ini, tapi semua gitu bareng-bareng. Jadi antar guru 3 lembaga itu, 3 tingkatan itu saling mengenal, saling memahami satu sama lain, punya semangat yang sama gitu ya. Tidak sendiri-sendiri gitu. Iya, Sama-sama termasuk ini loh, termasuk tentang keberlangsungan ini loh. Siswa didik. Kenapa SD itu kemudian sedikit santrinya sementara kita punya TK yang 3 TK gitu ya. Dan siswanya banyak. SD-nya sejejer, Pak. Kenapa tidak ke sana? Itu kan berarti ada apa itu yang perlu kita tahu nih. Jadi kalau misalkan ternyata ada rekomendasi atau ada potongan untuk yang
siswa dari TK kita dan sebagainya, ada kerjasama dan sebagainya itu kan barangkali kan ketika itu satu meja duduk bersama membicarakan Ya, akan kemudian ini ya tidak sendiri-sendiri gitu kesannya itu. ya. Makanya kan perlu ada itu apa bertemu bareng gitu ya. Iya, Nah, itu iya. ya kita fasilitasi. Mhm. Misalkan berapa banyak dari SDU itu yang ke MTS gitu ya. Ada nggak? Iya. Jangan-jangan nggak ada. Kalau dari Berarti TK kalau Aba kalau ke kayak gitu sebenarnya problemnya adalah di kualitasnya, Pak. ya Iya. betul. Karena kita Pertama cari kualitas. kualitas. Iya. Ini kebetulan kan anak saya yang itu besok sudah masuk kelas 1 SD, ya saya masukkan ke SDU. Sudah saya daftarkan. Kemana? Ya kalau nggak kita yang menghidupi siapa nanti? Iya. Baru masuk sekarang. Iya, Iya. baru mau masuk besok yang Baru mau semester masuk yang ya. tahun depan nih Kinje. Oh, Iya. gitu. Anak saya kelas 4. Oh, Kalau kelas 4 kan berarti masuknya besok Masih MI MI. nih. Masih Iya. MI. masih MI dulu ya. Kemarin 2 hari Rabu, Kamis itu ikut guru-gurunya promosi itu. Satu ke TK Aba Karangjati hari Mhm. Rabu. Terus kemarin Kamis di Aba Lemah Dadi di TK-nya dulu. Ikut promosi bagian ngaji. Sama anaknya itu Pak Hidayat Oh, ya. berdua. Itu 2 kali diajak. Terus oleh-olehnya kita diberi spanduk gede. Spanduk Oh, penerimaan siswa baru, nempel. terus suruh nempel, saya nggak tahu harus nempel di mana ini. Padahal harus ada laporan ini. Dari foto dilaporkan ini sudah ditempel di mana gitu. Ya. Hmm. Ya betul tadi memang kualitas ya. Ketika dulu anak saya yang pertama di TK Aba itu kemudian mau ke saya sekalian aja daftarkan di MI dulu tuh. Tapi dari guru-guru TK waktu itu, "Pak, kalau bisa tempat lain dulu," kata. Kan saya nggak tahu tuh, nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Kemudian ya ke tempat lain, eee, di ini, di mana, SD Muhammadiyah Taman Tirto sana itu. Ya, ya. Kemudian kalau adiknya ya di sana. Ya ada plus minusnya ya. Di sana ternyata nggak selalu seperti yang kita dengar, oh ada minusnya. Akhirnya udahlah gimana pun caranya, nggak apa-apa ini kita nyoba, anak saya di SDU itu, SDMI MIUM gitu waktu itu. Oh, ya, ya. Ya Tapi saya kalau sekarang karena izinnya jelas itu saya iya rasa harusnya iya, itu, Pak. Tinggal Iya, nanti, insya Allah kalau sudah akreditasi, nah itu akan lebih meyakinkan, Pak. akan lebih meyakinkan ya. Maka Mhm. nanti, tugas kita itu paling berat bagaimana di akreditasi pertama untuk SD itu bisa langsung A. Karena Mmm, pengalaman kemarin kami mendampingi yang SMK di Gunung Kidul, Mhm. itu sekolah baru, Pak, itu bisa langsung unggul, Pak. Padahal untuk oh bisa SMK langsung itu unggul? biasanya berat, Pak, Mmm, karena instrumennya lebih berat. Nah, saya rasa kalau untuk SD, kalau bisa kita siapkan dari sekarang, kita pelajari instrumennya, saya yakin kok bisa gitu loh, langsung bisa ya? unggul. Nah itu, keyakinan saya sangat yakin nih gitu. Nah ini sebagai nanti anggota komite nih harus mendorong sekolah. Itu harus terima itu. Kalau daftar nanti ketolak, wah bahaya ini. Ya, Sudah diterima kemarin daftar kan di sudah Oh, diterima ya. Anda siapa lagi anaknya siapa? Pak Ari Paksi juga di sana ya, kalau Kang nggak Trisno salah. juga ya. Mhm. Saya tuh belum sampai kemana-mana itu dengan komunikasi dengan SD, MTS, SMK itu baru karena saya pustakawan. Kemarin baru saya ini saya lihat pustakaannya, kemudian ya saya menuju ke sana juga ke akreditasi, tapi kemudian saya lihat oh kok masih jauh juga itu. Nah, kemarin cuma ada buku-buku kita yang di Muallimin yang tidak dipakai, Smuba dan sebagainya itu ya ambil saja saya pikir. Udah Mmm, diambil anak itu, guru-guru itu.
Ya, ya. Baru belum ngobrol lebih jauh ya tentang itu. Tapi nanti bangunlah komunikasi dan Ya, silaturahmi. betul, komunikasi silaturahmi biar juga kita tahu apa sebenarnya permasalahan yang dialami sekolah-sekolah kita gitu ya. Iya. Apa? Kalau kata Pak Anies cari masalah ya. belanja masalah ya. Hunting masalah itu. Hunting masalah untuk bisa nanti cari solusi. Oke, berarti yang program-program tadi sementara seperti itu saja dulu ya, Mas Adam ya. Tapi ya kalau Mas, berkenan Mas Adam nanti kan itu bisa diedit tuh. Kalau ada hal yang bisa lebih praktis dan mendesak itu bisa diedit saja sekalian di Kalau form untuk ranting Excel-nya. saya rasa program di bidang pendidikan itu sifatnya kita hanya ikut pendampingan, Pak. Ya, pendampingan ya. Kita tidak bisa terlalu intervensi karena sebenarnya ranahnya di bidang di PDM dan wilayah. Itu yang sudah mulai dari SDI, sumber daya insaninya sudah, mulai dari materinya sudah, itu semua sudah di wilayah dan juga di daerah. Seperti ya, rasa-rasanya bagaimana cara kita bisa sejahtera ya, kayak kemarin yang program yang di periode sebelumnya saya rasa juga sudah bagus, Pak. Yang mungkin nanti bisa kita lanjutkan, kita usahakan dilanjutkan seperti itu. dikembang suburkan. Iya. Berarti sebenarnya bukan pembinaan ya, karena pembinaan tuh ranahnya Iya, di atas ya. pendampingan, Pak. Pendampingan Iya. ya, berarti Iya, nama pembinaan programnya itu di pendampingan PDM aja. dan juga di wilayah. Kalau kita Oke. lebih tepatnya ke pendampingan sih, seperti Ya, itu. berarti kan pendampingan Iya. bidang pendidikan, pendampingan guru dan karyawan, gitu ya? Iya. Pendampingan ISMIPA. Besok berangkat Mas Adam di Kalurang? Ngapunten Pak, ini malah saya tuh kemarin dari ban itu kan kita gabung Pak, sekarang ban PAUD dengan ban SM. Nah, kita tuh harus segera memilih ketua di provinsi gitu Pak. Nah, ini mau pamit itu. Saya kemarin pas ketemu Pak Agus juga, "Duh Pak, ini saya dadaan dari pusat itu harus segera apa namanya, pemilihan ketua ban provinsi." Maka Oh, saya kalau yang sekolah sampai provinsi gitu ya, ada? iya. Enggak pusat gitu ya? Enggak, di provinsi, Pak. Saya itu ngurusnya di seprovinsi DIY. Nah, besok saya juga ngurusi dari TK sampai SMA, SMK, gitu. Karena PAUD digabung. Iya, karena digabung. Makanya kayak besok yang TKAB itu karena akreditasinya masih B, kita usahakan besok kita jadi A, gitu loh, Pak. Nah, yang B kita A, yang SDU kita buatkan kalau bisa A gitu, langsung gitu. Kalau sekolah masih A, B gitu ya, A, Iya, B, masih C gitu A, ya. B. Belum terakreditasi, tidak terakreditasi. Iya. Kalau kampus nanti ke sana. Kalau Mualimin insyaallah tahun depan diakreditasi, Pak. Oh, siap. Nanti biar direktur yang baru itu. Pustakawan harus siap itu. Oh, kalau perpustakaan sudah kemarin ya, langsung ketemu dengan Perpusnas ya. Iya. Ya begitu. Mas Arafi di mana kabarnya? Ya Pak. Halo. Dengar suara saya Pak? Ya. Wah, gerahan apa jenengan? Gimana Pak? Sakit apa? Ini Pak, pinggang saya kemarin kan dulu tuh sempat jatuh. Pinggang saya itu kan sempat patah. Yang di lumbal C1. Nah, jadi ngapunten Pak, kemarin tuh sempat kambuh Pak karena pas lagi bawa motor kena jeglungan kencang banget. Nah, itu sampai ke pinggang saya kena kambuh lagi dan kemarin kontrol lagi ke dokter. Oh. Ini pun juga belum bisa berdiri Pak. Masih duduk. Itu kayak saraf kejepit atau di mana itu? Iya Pak, saya saraf kejepit. Tapi saya kan di lumbal C1 itu saya patah Pak, pinggangnya. Ya mudah-mudahan sehat ya. Nggak, saya matikan kamera karena saya lagi tiduran Pak. Oh, Amanda cuma Pak, pernah
dengar PAZ nggak? Ini mohon maaf ya, agak lain dikit nggak apa, karena ini saya tuh pengennya juga ini nih, di bagian itu ada ya penguatan kelembagaannya juga, penguatan organisasi, artinya kita juga apa itu dengan teman-teman di bidang itu tidak sebatas relasi organisasi, tapi juga lebih daripada itu kepinginnya, ya artinya bangun persaudaraan, terus ada persoalan-persoalan kesehatan dan sebagainya itu ya nanti karena bagaimanapun juga kita kan saudara gitu kan, itu dibangun di sana termasuk penguatan ruhiyah dan sebagainya itu ya Mas ya. Pernah dengar Iya, PAZ nggak? pernah Pak, pengobatan akhir zaman kan Pak? Oh iya. Betul. Saya pernah ikut itu pengobatan buat itu juga karena yang ini kan Oh Pak pinggang ini pengobatan. Nah, cuman belum kesana lagi. Kemarin saya berobatnya yang di Surabaya sih Pak, yang PAZ-nya. iya gitu ya gitu. Mudah-mudahan segera sehat. Iya Pak, amin. Monggo Mas Didi mau lanjutkan. Mas Oke. Adam. Kayaknya cekap nanti ini apa draft yang tadi saya kirimkan di grup itu nanti bisa dicermati. Kalau ada hal yang perlu diperbaiki bisa langsung diperbaiki. Pada dasarnya kan tadi dari 5 program itu kita nanti ajukan dengan bahasa mungkin bukan pembinaan ya, tetapi lebih kepada pendampingan begitu ya. Pendampingan, dan itu kan programnya global gitu ya. Nanti ada program-program yang mungkin yang misalkan lebih tadi yang jabarannya lebih rinci, yang mendesak misalkan pendampingan sekolah menuju akreditasi gitu ya. Itu, dan tentu karena kita fungsinya mendampingi, kita juga perlu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan di atas kita yang lebih atas. Iya. Apalagi kalau misalkan sekolah itu ternyata kewenangan daerah dan wilayah gitu ya. Daerah dan wilayah berarti perlu terus bersinergi. Nah, yang di cabang dari kita kan ada Pak Mujono ya. Pak Mujono, Pak Haji Mujono, Kang Trisna. Ya, kalau yang di daerah siapa dari kita? Saya Mas Adam. Daerah Yang di daerah ada nggak teman bangun jiwa? Untuk saya kurang tahu ya Pak. Kalau yang di PDM, yang di Dikdas kelihatannya nggak ada Pak. Gitu. Nah ini info sedikit Pak, mungkin nanti bisa saya kemarin itu sama Pak Sarif, beliau kan ketua majelis ekonomi di PDM. Nah beliau itu menawarkan, karena kita SMK Bangun Jiwa kan punya ini ya, tata busana. Saya kemarin udah ngobrol banyak sama Pak Sarif, di majelis ekonomi itu kan sekarang sudah punya PT Pak. Jadi semua seragam itu ke depannya yang membuat itu dari PDM Mbak. Gitu. Ya, itu. Nah, nanti akan dikerjasamakan dengan sekolah-sekolah di Bantul yang memiliki jurusan tata busana. Nah, jadi kan di SMK Bangun Jiwa saya rasa siap seperti itu. Tapi memang belum bisa banyak. Jadi infonya itu dalam satu itu bisa 45.000 pieces Pak, yang diminta itu. Wah itu sekolah bisa keteteran kalau itu. Padahal di Bantul itu hanya ada 2 yang memiliki tata busana. Nah itu nanti bisalah kita istilahnya kita kerjasamakan tadi kalau Pak Didik bisa apa yang mitranya apa. Nah kita bisa bermitra dengan itu Pak. Itu nanti untuk mengembangkan potensi ekonomi di sekolah yang tujuannya bisa mensejahterakan guru-guru di sana juga, Pak. Gitu. Itu sih mungkin dengan Pak Panjang juga itu kayaknya sudah lumayan gitu ya. Nanti skemanya diatur kayak apa sehingga betul-betul bisa mensejahterakan. Iya, leres. Karena gitu loh. Iya, karena PDM
keteteran itu. Gitu ya. Oke, untuk yang bagian pendidikan cekap ya. Iya. Yang itu aja dulu. Nanti coba kita cek lagi, kita rumuskan lagi, biar tidak terlalu tidak terlalu melampaui kewenangannya ya. Terutama karena kewenangan lembaga pendidikan, penyelenggaraan pendidikan di ranting, di cabang itu ada di daerah dan ada di wilayah, begitu ya. Kita sebatas pendampingan dan kita yang terpenting adalah misalnya tadi membangun komunikasi, silaturahmi dengan lembaga-lembaga pendidikan, agar lembaga pendidikan tidak jalan sendiri, gitu ya, ada di wilayah ranting kita, tetapi misalnya kok jalan sendiri-sendiri antar satu lembaga dengan lembaga yang lain, misalkan tidak ada komunikasi yang bagus. Nah itu Pak Mar sudah memulai, walaupun baru ke perpustakaan, gitu ya, tidak apa-apa. Dari mana saja jalannya kan begitu ya, nanti juga kena, gitu ya, nanti juga sampai. Mungkin ke depan perlu kita agendakan untuk bertemu dengan lembaga-lembaga pendidikan itu. Ya sekaligus juga kita memperkenalkan diri ya Pak Mar ya. Memperkenalkan diri, PRM yang baru, kemudian ini yang bagian-bagiannya, bagian pendidikannya, agar misalnya kita misalkan nanti kalau misalkan dari kampus bawa teman-teman untuk pengabdian, itu juga menjadi enak gitu ya, karena ranting sudah tahu, sekolah juga sudah tahu, atau pihak-pihak lain yang akan melakukan pengabdian di sekolah juga bisa menjadi sama-sama enak lah begitu ya. Iya. Barangkali itu saja Bapak-Bapak untuk pembahasan kita bagian pendidikan. Insya Allah nanti kita bawa di raker. Insya Allah nanti saya berangkat naik bis ya. Hari Minggu itu di UAD itu sebenarnya ada family gathering. Iya, saya kerjain juga. Terus tapi karena kita kumpul jam 10-an ya. Kayaknya saya nggak ikut daripada bolak-balik. Saya nunggu di sini aja, gitu. Itu aja, Bapak. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, menyempatkan waktu ini di sela-sela nonton debat. Tempat saya debatnya jadi kartun. Oh iya, dikuasai sama dikuasai anak-anak tuh nontonnya jadi kartun. Baik, mari terima kasih sekali lagi. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun derek. Sama-sama, terima kasih semuanya. Oke.